Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustazah, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Nah, anak-anak ustazah yang solehah, tiap hari harus tetap semangat ya untuk meraih cita-cita dengan cara menimba ilmu. Nah, meskipun kita tidak berjumpa di dunia nyata, tak apa, ada dunia maya yang menyatukan kita semua. Nah, anak-anak ustazah, yuk kita sama-sama berdoa agar wabah corona ini segera menjauh dari negeri kita dan kita bisa berjumpa kembali. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, anak-anak ustazah, kita awali yuk pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi srohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik anak-anak ustazah, pada pagi hari ini kita akan belajar IPS dengan KD 3.1, yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan KD 4.1 yaitu menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ustazah ingin antum semua bisa mengetahui latar belakang ASEAN, kondisi geografisnya, kehidupan sosial budayanya, kegiatan ekonomi, dan kegiatan politik. Pada pembelajaran kali ini, kita hanya fokus pada nomor 1 ya, Nak ya. Nah, kita masuk yang pertama ya, Nak. Latar belakang ASEAN. ASEAN kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, atau dalam bahasa Indonesianya Perbara, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok atas dasar Deklarasi Bangkok. Ada 5 negara pendiri ASEAN, Nak. Ada Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak, Singapura yang diwakili oleh S. Rajaratnam, Filipina yang diwakili oleh Narcisco Ramos, Thailand yang diwakili oleh Sanat Koman. Nah, para perwakilan negara Asia Tenggara bersatu membentuk ASEAN karena adanya persamaan letak geografis, wilayah dataran rendah yang luas, banyak sungai, iklim tropis, dan curah hujan yang cukup tinggi. Serta negara Asia Tenggara dilalui oleh jalur gunung berapi, sehingga kawasannya rata-rata subur. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan penduduk Asia Tenggara adalah petani. Dan sekarang jumlah anggota negara-negara ASEAN itu ada 10, yaitu 5 negara pendiri tadi, ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan ada tambahan Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan Kamboja yang terakhir yang bergabung pada tanggal 30 April 1999. Jadi totalnya ada 10 negara. Nah, apa sih tujuan ASEAN? Seperti yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok, yaitu ada beberapa poin, tapi Ustazah hanya buat 2 poin ya, Nak ya. Yang pertama, mempercepat ekonomi,
kemajuan sosial, perkembangan budaya, dan pendidikan. Dan yang kedua adalah menjaga stabilitas perdamaian. Nah, kita lihat profil setiap negara yang tergabung dalam ASEAN ya, Nak. Yang pertama yaitu Indonesia, yang merupakan negara pendiri ASEAN. Bentuk negara Indonesia adalah republik, di mana kepala negaranya yaitu presiden. Nah, yang kedua adalah Malaysia. Malaysia bentuk pemerintahannya adalah kerajaan konstitusi federasi yang memiliki 4 bagian negara, 9 kesultanan, dan 1 wilayah federasi, di mana kepala negaranya adalah Sultan yang di-Pertuan Agung, yang dipilih dari 9 Sultan Malaysia tadi, Nak. Nah, Sultan tersebut akan menjabat selama 5 tahun layaknya presiden di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah Singapura, di mana Singapura ini letaknya sangat strategis karena terletak pada jalur lalu lintas pelayaran internasional. Bentuk negaranya adalah republik, ibu kotanya Singapura, dan kepala negaranya sama seperti kita, presiden. Dan Republik Singapura bergabung menjadi anggota Persemakmuran Inggris, di mana pekerjaan sebagian besar penduduk adalah berdagang. Keempat adalah Filipina, di mana bentuk pemerintahannya juga republik dengan ibu kota Manila. Filipina ini merupakan negara yang dijajah oleh Spanyol dan sudah merdeka pada tahun 1898. Kepala pemerintahannya sama seperti kita, presiden. Negara yang kelima adalah Thailand, di mana bentuk pemerintahannya adalah kerajaan dengan ibu kota Bangkok. Otomatis kepala negaranya adalah raja. Nah, negara Thailand ini dikenal sebagai lumbung padi ASEAN karena hasil padinya yang melimpah. Dan negara keenam adalah Brunei Darussalam. Bentuk pemerintahannya kerajaan atau kesultanan dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Otomatis kepala negaranya adalah sultan. Dan Brunei ini merupakan bekas jajahan Inggris. Nah, negara ketujuh adalah Vietnam yang merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik. Ibu kotanya adalah Hanoi. Otomatis kepala negaranya juga presiden. Dan negara kedelapan adalah Laos yang berbentuk republik dengan ibu kota Vientiane. Otomatis kepala negaranya juga presiden. Negara kesembilan adalah Myanmar. Tahukah antum bahwasanya dulu negara Myanmar bernama Birma? Nah, sekarang sudah berubah menjadi Myanmar, yang merupakan negara bekas jajahan Inggris. Dan negara ini beribu kota di Naypyidaw atau nama lainnya ada Yangon, Rangon, dan kepala negaranya juga seperti kita, presiden, karena bentuk pemerintahannya adalah republik. Nama mata uangnya lucu nih, Kyat, seperti orang silat. Negara terakhir adalah Kamboja yang berbentuk kerajaan dengan ibu kota Phnom Penh. Otomatis kepala negaranya adalah raja. Nah, baik. Sudah selesai Ustazah menjelaskan semua. Semoga antum suka dengan PowerPoint-nya dan antum juga paham dengan yang Ustazah paparkan tadi. Dan jangan lupa untuk dicatat dengan rapi karena
suatu saat nanti Ustazah akan mengecek catatan kakak semua. Baik, kalau begitu Ustazah akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.